warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduri Diana Putri, NIM 11 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai fungsi produksi software Frontier Stochastic Cobdog Glass. Nah, yang pertama, ini ada langkah-langkah menggunakan software Frontier. Nah, yang kedua, kita akan menganalisis data menggunakan software Frontier tersebut. Nah, biar tidak lama-lama, mari kita simak videonya. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan menggunakan software Frontier. Untuk menggunakan software Frontier ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kita harus memiliki data, di mana data tersebut akan digunakan untuk mengetahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini saya memiliki 60 data responden dan memiliki 5 variabel. Seperti data ini terdapat kolom pertama, ini ada nama responden, jenis data, jumlah produksi, ada luas lahan, ada benih, terus ada tenaga kerja, ada pupuk, dan juga ada pupuk kandang. Nah, untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh software tersebut. Di antaranya yang pertama adalah kita tidak diperkenankan untuk menulis nama responden di kolom data. Jadi jika data terdapat nama responden, maka harus diganti dengan nomor urut responden. Nah, seperti ini. Ini diurut dari nomor 1 hingga 60. Nah, kemudian pada kolom data pertama itu harus ada nomor urut respondennya, dan yang kolom kedua ini harus ada kolom jenis data. Karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah cross section, maka jenis datanya ini dituliskan dengan menggunakan kode 1 untuk keseluruhan data. Nah, terdapat kolom yang ketiga menunjukkan data jumlah outputnya. Kemudian setelah itu ada kolom di sampingnya ini ada jumlah input yang dipergunakan. Nah, jadi letak dari data ini tidak boleh diacak. Nah, kemudian selanjutnya untuk memasukkan ke dalam software Frontiernya, maka kita akan harus merubah terlebih dahulu datanya dalam bentuk log atau len. Nah, di sini saya akan mengubah datanya dalam bentuk len. Ini ada rumusnya len sama dengan len, terus buka kurung, kita blok untuk angka yang mau dilenkan. Nah, seperti ini. Yang dirubah ini hanya data jumlah produksi Y dan input yang dipergunakan seperti X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk nomor urut responden dan jenis datanya ini tidak perlu di log atau dilenkan. Kalau ini sudah mendapatkan nilai len, maka kita tinggal langkah selanjutnya kita akan copy data yang sudah dalam bentuk len. Kemudian kita pindahkan ke lembar kerja yang baru, kita paste di sini. Seperti ini. Nah, kemudian data yang kita tulis ini harus di belakangnya ini harus 6 digit di belakang koma. Jadi kita rubah dulu.
Nah, seperti ini. Setelah itu maka kita akan menyimpan data ke dalam folder Frontier. Selanjutnya kita simpan datanya ini ke dalam ini data Frontier. Kita gunakan eksistensinya menggunakan MS-DOS. Kita save. Setelah itu kita pencet close. Nah, kemudian setelah itu kita buka folder Frontier seperti ini. Kemudian kita cari file yang sudah kita save tadi. Ini kita akan merubah eksistensinya, yakni rename, kita ubah menjadi DTA. Nah, seperti ini. Setelah itu kita olah datanya di dalam software Frontier. Nah, setelah kita masuk ke software Frontiernya ini, kita gunakan ini T, enter, 1, enter. Ini kita masukkan nama file yang tadi kita tulis, enter. Nah, ini untuk file outputnya nanti kita beri nama, enter. Ini 1, ini kita yes. Datanya, jumlah datanya ini sebanyak 60. Time periodnya 1. Observasi datanya 60. Untuk regresornya sendiri 5. Yes. Dan terakhirnya no. Kita enter. Nah, ini akan muncul outputnya sesuai dengan nama yang kita tulis tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengolah data menggunakan software Frontier Stochastic Cobb-Douglas ini, kita akan melakukan interpretasi data. Jadi, dari hasil output tersebut dapat diketahui nilai LR testnya yakni sebesar 6,311. Nah, nilai ini dapat kita gunakan untuk mendeteksi apakah di lapang tersebut ini ada terdapat kasus inefisiensi atau tidak. Jadi, hipotesisnya yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi di lapang yakni yang pertama ada H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi di lapang, dan H1 ini terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, untuk mengetahui apakah LR test ini signifikan atau tidak, kita harus membandingkan dengan tabel kode PAM. Nah, nilai kode PAM-nya dengan tingkat kesalahan sebesar 5% ini menunjukkan angka sebesar 5,138. Nah, yang berarti menunjukkan bahwa nilai LR test ini lebih besar dari nilai kode PAM.
Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ini diterima. Nah, yang artinya pada data tersebut ini terdapat kasus inefisiensi. Nah, selanjutnya kita telah menemukan nilai gamanya, yakni sudah terlihat di dalam PowerPoint. Lalu di sini ada nilai T tabel dengan alfa 5% sebesar 2,004879 dengan T hitungnya sebesar 17,19. Berdasarkan hasil output ini dapat diketahui bahwa nilai T hitung ini lebih besar dari nilai T tabel. Sedangkan untuk koefisien gamanya sendiri yakni sebesar 94,93%, di mana error term ini disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Sedangkan 5,07%-nya error term ini disebabkan karena adanya suatu resiko. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan uji pengaruh masing-masing dari variabel. Nah, pada beta 1 ini jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung ini 4,69 lebih besar dari T tabel 2,004879, sehingga dapat disimpulkan jika X1 atau luas lahan ini dinaikkan sebesar 1%, maka hasil output akan meningkat sebesar 0,79%. Sedangkan pada beta 2 jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan signifikan juga karena nilai T hitung ini sama dengan 2,78 yang lebih dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan juga jika X2 atau benih ini dinaikkan sebesar 1%, maka akan menghasilkan output sebesar 0,27%. Selanjutnya pada beta 3 ini jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan dikarenakan nilai T hitung ini sebesar 1,08 lebih kecil daripada T tabel. Sehingga dapat disimpulkan jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka akan menghasilkan outputnya ini akan menurun sebesar 0,16%. Nah, pada beta 4 ini jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan juga karena nilai T hitung ini sebesar 3,95 yang dinyatakan ini lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan jika X4 atau pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka akan menghasilkan output yang menurun sebesar min 0,17%. Nah, yang terakhir ini ada beta 5, jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan tidak signifikan karena nilai T hitung ini sebesar 0,44 lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan jika X5 atau pupuk kandang ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,034%. Selanjutnya kita akan beralih pada tingkat efisiensi teknis atau uji efisiensi. Nah, jika efisiensi teknis ini lebih dari 0,8, maka petani ini dinyatakan efisien secara teknis dan begitu pun sebaliknya. Nah, dapat kita lihat pada petani 1 ini nilai technical efisiensi estimate-nya sebesar 0,9091. Maka dapat disimpulkan bahwa petani ini telah melakukan produksi secara efisien. Nah, kemudian ada juga yang efisiensi teknisnya ini 0,58. Nah, ini berarti bahwa petani khususnya pada nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisien. Begitupun juga dengan petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, terus 34, 39 dan juga 44. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat oleh kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.